Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gerald Benedik. Di sini saya merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Prodi Teknik Sipil angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya ingin mensosialisasikan terkait program kerja saya, yaitu rencana desain kandang komunal yang sederhana, modern, efektif, serta efisien. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait kandang komunal itu sendiri. Apa itu kandang komunal? Kandang komunal itu merupakan kandang bersama yang secara umumnya disediakan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan instansi terkait, di mana penggunaannya ini ditujukan kepada warga-warga yang memiliki ternak. Nah, biasanya kandang komunal ini diperuntukkan untuk satu jenis ternak yang telah disepakati oleh warga. Misalnya dalam hal ini saya mendesain untuk ternak sapi. Nah, pada kawasan kandang komunal itu sendiri juga biasa dibangun persir-persir yang kemudian disewakan kepada warga. Jadi sistemnya ini bisa terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu adalah disewakan dalam bentuk persil tanah yang pembangunan kandangnya itu dilakukan oleh masing-masing peternak yang menyewakan tanah tersebut. Lalu selanjutnya juga ada yang disewakan dalam bentuk covering bangunan yang sudah jadi. Jadi warga hanya tinggal pakai sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Oke, selanjutnya apa keuntungan kandang komunal ini dibandingkan dengan kandang yang dibangun secara pribadi ya di masing-masing rumah? Yang pasti pertama untuk kelompok ternak dalam suatu desa tertentu ini sangat menguntungkan karena bisa saling bergotong royong merawat sapi satu dengan yang lain di kandang komunal yang notabene adalah ada dalam satu bangunan tertentu. Jadi sehingga bila salah seorang peternak itu berhalangan bisa digantikan dengan warga lainnya, jadi saling bantu-membantu. Lalu selanjutnya yang pasti juga lebih efisien serta ramah lingkungan. Ini bisa dilihat dari bahan bangunan yang digunakan juga pastinya menjadi lebih sedikit, lalu juga pemakaian air lebih efisien ya, hanya dalam satu bangunan. Jadi kalau membersihkan gampang, memberi makan gampang, itu lebih efisien. Begitu juga air yang digunakan sehingga menjadi lebih ramah lingkungan. Lalu yang selanjutnya adalah menghemat lahan atau tanah ya. Kembali lagi kalau kandang ini bangun pribadi di masing-masing rumah itu kan lebih memakan lahan yang tersedia kan, dan itu juga kurang baik juga ya, kurang efektif serta efisien. Sedangkan kalau di kandang komunal ini kan kita bisa menghemat lahan, di mana dalam satu kompleks atau satu tempat saja itu sudah bisa menampung sapi dari satu kesatuan desa. Oke, selanjutnya adalah yang pasti bisa saling mengontrol seperti yang sudah saya katakan di hal pertama tadi juga. Jadi kalau ada yang satu kewalahan atau mungkin tidak dapat mengurus, bisa saling membackup ya satu dengan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah lebih terintegrasi, dan ini yang berkaitan juga dengan yang terakhir, yaitu lebih mudah apabila ada program pemerintah maupun keperluan kesehatan. Nah ini sehingga kalau program pemerintah tertentu juga lebih gampang melakukan sosialisasinya, atau lebih gampang juga mengaplikasikannya pada sapi-sapi ternak yang ditujukan dalam satu tempat. Begitu juga dengan keperluan kesehatan seperti vaksin pada sapi misalnya. Oke, selanjutnya ini ada persyaratan umum yang perlu diperhatikan dalam membangun kandang komunal. Yang pertama adalah memenuhi persyaratan kesehatan ternaknya. Ini sudah pasti ya, harus diwajibkan untuk seluruh ternak ini memperhatikan kesehatan dari ternaknya. Lalu yang kedua adalah memiliki ventilasi yang baik. Nah ini jadi desain kandang itu diharapkan memiliki ventilasi yang baik sehingga nanti sirkulasi udaranya itu dalam kandang dapat juga berjalan dengan baik dan tidak mengganggu sapi-sapi ternak tersebut. Lalu selanjutnya efisiensi dalam pengolahan ini seperti yang tadi juga ya yang sudah dijelaskan ya, membersihkannya juga harus efisien, hemat air, ramah lingkungan juga. Lalu selanjutnya begitu juga dengan pemberian makan, nah terus perawatan sapinya itu sendiri. Oke, selanjutnya juga yang pasti syarat kandang itu sendiri ya sesuai dengan tujuannya, itu melindungi ternak dari pengaruh-pengaruh iklim serta keamanan kecurian. Jadi ini harus diperhatikan juga. Lalu yang terakhir adalah tidak berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Nah ini juga menarik ya. Jadi kalau kandang komunal itu kan dijadikan satu tempat yang diharapkan cukup jauh dari pemukiman warga maupun tempat-tempat umum yang terbuka, guys, seperti puskesmas atau yang tempat-tempat umum lain yang terbuka yang notabene bisa mengganggu kegiatan mereka, khususnya dari bau-bau ternak. Nah, sedangkan kalau kandang yang dibangun sendiri pribadi
tiap-tiap rumah ada itu kan sedikit mengganggu kegiatan umum lah pastinya. Jadi dengan ada kandang komunalnya diharapkan juga tidak berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kandang komunal adalah pemilihan lokasi. Ini seperti sudah dijelaskan tadi, diharapkan jauh dari pemukiman umum. Lalu selanjutnya letak bangunan ini diharapkan berdekatan dengan sumber air yang memadai sehingga nanti kebutuhan pemeliharaan kandang itu sendiri dapat dipenuhi dengan baik ya. Lalu selanjutnya di bagian konstruksi ini juga sebenarnya bisa disesuaikan sesuai dengan budget atau kebutuhan dari masing-masing desa. Namun diharapkan konstruksi ini juga diperhatikan digunakan sesuai dengan standarnya ya, sehingga yang pasti bisa tahan lama, lalu juga tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya dalam suatu bangunan. Lalu selanjutnya ini juga berkaitan yaitu bahan mulai dari lantai, kerangka, atap, dinding, serta lorong. Nah ini semua sudah saya terapkan sesuai dengan standar yang ada pada desain saya yang akan saya jelaskan setelah ini. Oke, selanjutnya perlengkapan kandang seperti palungan, selokan, tempat penampungan kondangan, serta peralatan kandang ini yang pasti juga wajib ya dimiliki oleh tiap-tiap ternak. Oke, selanjutnya ini adalah rangkuman dari rencana desain yang saya buat. Nanti akan saya tunjukkan visualisasinya. Jadi yang pertama, desain ini saya menggunakan desain untuk sekitar 12-14 sapi, lalu menggunakan kandang tipe terbuka dan atap model monitor yang memperluas sirkulasi udara pastinya. Lalu di desain ini saya menggunakan kolom beton untuk rangka dalam dan kolom bahan kayu untuk rangka luar. Lalu untuk rangka atap sendiri juga menggunakan bahan kayu, dan untuk bawahnya yaitu adalah lantai serta palungan itu dicor dengan beton, serta dapat ditambahkan dengan untuk lantainya nih ya, dapat ditambahkan dengan serbuk-serbuk kayu yang atau bambu yang telah dihaluskan sehingga lantai itu benar diserahkan dan ditumpuk sehingga menjadi lebih empuk dan natural bagi sapi. Nanti juga bisa menjadi lembab ya, jadi seperti pada habitat aslinya mereka. Oke, yang terakhir adalah ini bisa disesuaikan ya, untuk atap bisa menggunakan genting maupun seng. Kalau dalam desain saya menggunakan genting. Oke, ini untuk yang bingung tadi model atap monitor adalah seperti ini ya. Sehingga nanti di sini kan pastinya di sini ada celah. Di sini ada celah, nanti di sini juga ada celah dan celah, sehingga nanti sirkulasi udaranya itu menjadi lebih luas. Itu juga dengan di sini karena ini menjadi 2 tingkat seperti ini, sehingga puncak dari bangunan itu sendiri lebih luas atau lebih tinggi ke atas, sehingga nanti sirkulasi di dalam ini menjadi lebih nyaman. Ini untuk desain dari lantai itu sendiri ya, sesuai dengan standar yang ada. Kemiringannya itu adalah 2-5 cm dengan dalaman selokan ini 5-10 cm serta lebar 30-40 cm. Ini saya gunakan juga dalam desain yang akan saya tunjukkan setelah ini. Nah, kurang lebih nanti kalau direalisasikan seperti ini ya, langsung saya buka ya dari aplikasinya. Nah ini seperti yang saya jelaskan, ini saya menggunakan desain yang sederhana namun modern ya, kelihatannya tetap indah dengan desain seperti ini, lebih mudah dibangun pastinya, namun juga tetap terlihat estetik. Bisa dilihat di sini juga saya meletakkan ada papan penamaan untuk kandang tersebut ya. Di sini bertuliskan kandang komunal Desa Sukadana, itu bisa diganti sesuai dengan keinginan. Nanti di sini saya meletakkan juga di setiap sudutnya ada lampu jalan untuk menerangi saat malam hari. Di sini ada tanjakan, di sini ada selokan yang menghubungkan dari selokan-selokan dari dalam. Jadi nanti semua berujung di sini. Lalu seperti yang sudah saya jelaskan, ini kandang berukuran 10x12 meter ya, dimana pada tiap sapi saya menggunakan jarak itu 1,5 meter, sehingga di sini bisa ditempatkan 12-14 ekor sapi. Ini juga saya meletakkan pembatas ini pada tiap kolom. Ini juga bisa disesuaikan ya, mau tiap 1 sapi atau tiap 4 sapi atau 2 sapi ya, senyamannya. Lalu ini bisa dilihat juga
Nah, ini seperti saya jelaskan, ini menggunakan beton, di sini menggunakan kayu. Nih, ada sambungannya di sini. Begitu juga ini rangka atapnya menggunakan kayu. Nah, ini juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menjadi lebih tinggi, dan di sini terdapat sirkulasi udara yang lebih banyak pastinya, sehingga tidak mengganggu dari kenyamanan sapi itu sendiri. Nah, lalu di sini palungan yang sudah saya desain ini, karena saya meletakkan di sini per 2 sapi, sehingga saya mendesain ini untuk dua tempat makan dan 1 tempat minum setiap satu pembatas ini. Lalu di sini juga ada lorong yang selebar 1,2 meter, dan di sini ada selokan juga pastinya. Mungkin selokan sangat dibutuhkan dalam pembersihan kandang. Begitu juga yang belakang ini, saya menjadikannya satu aliran ini untuk memudahkan saat pembersihan dari kotoran-kotoran sapi itu sendiri. Nah, lalu seperti yang sudah saya bilang juga tadi, atapnya saya menggunakan genting, namun bisa disesuaikan. Pokoknya bahan-bahan bangunan di sini, yang di sini juga bata nih, bisa disesuaikan dengan ketersediaan yang ada di lapangan maupun di desa itu sendiri masing-masing ya, disesuaikan dengan budget mereka. Oke. Kalau di sini ini bagian tampak belakangnya. Dimana di sini juga saya meletakkan tanaman hias ya, untuk memperindah. Oke, untuk strukturalnya di sini juga selokannya saya menggunakan seperti sudah sesuai standar, yaitu selebar 30 cm ya. Untuk kolomnya di sini 15 x 15, luar maupun dalam. Oke. Terus juga ini seperti dilihat palungannya itu kita buat bawahnya itu melengkung pada survei yang saya baca, yaitu bentuk palungan seperti ini adalah bentuk palungan yang paling nyaman bagi sapi-sapi ternak untuk menyantap pakan mereka. Oke. Di sini juga, nah ini lantainya masih dalam bentuk cor ya, karena tidak bisa direalisasikan dalam aplikasi. Nanti mungkin bisa, kalau dalam kehidupan nyata ini bisa ditambahkan dengan serbuk-serbuk yang saya bilang tadi, dari kayu atau bambu yang sudah dihaluskan, lalu sehingga sapi-sapi tersebut juga lebih nyaman. Oke, mungkin secara singkat seperti itu desainnya, dan untuk lebih jelasnya saya sudah melakukan rendering dari kandang ini sendiri, sehingga visualisasinya menjadi lebih realistis ya, jadi bisa dibayangkan. Nih angkanya ada. Nah, ini kalau sudah dirender menjadi seperti ini. Nah, di sini yang tadi saya bilang kandang komunal, dan juga atapnya. Nah, di sini sirkulasi udara yang lebih luas ya, karena kandangnya bentuk terbuka. Ini lampu-lampu serta tanaman hias. Nah, di sini ya tadi selokan utama yang saya bilang, yang menghubungkan setiap selokan yang dari dalam ini. Lalu selanjutnya ada, nah ini tampak belakangnya. Sama, di sini ada lorong, palungan. Nah, ini lagi-lagi saya tekankan ini bisa diperluas ya. Ini kan saya hanya membuatnya 10 x 12 meter. Nanti mungkin bisa diperpanjang kalau jumlah sapi lebih banyak, atau bahkan bisa dibuat menjadi 2 bangunan terpisah persis seperti ini, menjadi 2, sehingga bisa menampung bisa sampai 30 sapi. Oke. Selanjutnya ini tampak sampingnya. Nah, ini yang sudah saya bilang tadi masih dalam bentuk cor, jadi sehingga nanti lantai juga bisa diaplikasikan sendiri, mau menggunakan serbuk-serbuk saya sebutkan tadi, atau maupun pakai seperti karet atau lantai karet, sehingga sapi-sapi juga nyaman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga apa yang telah saya jelaskan boleh bermanfaat, dan semoga desain ini bisa digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.